Hari-hari saya itu selalu gelisah, khawatir tentang surganya kepercayaan saya sebelumnya. Ibu kan berkata bahwa hari itu membahas tentang kitab suci Ibu di kepercayaan yang dulu, gitu ya, sampai Ibu meminta terjemahannya. Keluarga saya nolak, katanya kalau saya mempelajari artinya, nanti saya murtad gitu. Oke. Ya saya otomatis makin penasaran ada apa. Jadi di sana dinyatakan kalau Yesus itu orang yang terkemuka di bumi dan di akhirat. Di situ saya jadi penasaran gimana sih Kristen itu. Iya sangat bimbang ya. Yang mana yang betul itu kan gitu ya pasti. Kan Tuhan itu cuma satu. Nah dari situ saya mimpi terusan itu. Ada kayak video rekaman gitu. Yesus itu bangkit, terus saya tuh ditopang gitu sama Yesus tuh dibangunkan. Nah, di situ saya udah makdek gitu ya. Tuhan, apa ini gitu kan. Halo Ibu, Shalom Ibu Nini. Terima kasih jauh-jauh dari Bandung ya. Iya. Hari ini datang ke Solusi untuk bersaksi. Apa kabar Ibu? Puji Tuhan, baik. Puji Tuhan, baik. Boleh nggak sih Ibu kenalan sedikit ya sebelum Ibu bercerita tentang perjalanan imannya? Siapa sih seorang Ibu Nini ini? Jadi salam semuanya. Saya Nini Wahyuni ya. Saya aslinya dari Surabaya. Dan Ibu Nini ini dulu berasal dari keluarga yang tidak mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, Ibu Nini tumbuh dalam keluarga yang religius ya. Seperti apa Ibu hari itu? Sangat taat sih kalau dalam agama saya sebelumnya itu ya. Tapi masih belum yakin gitu loh. Kayak masih bimbang gitu. Tapi belum tahu apa yang membuat saya bimbang gitu kan. Hari itu kenapa ya ada rasa bimbang? Apa yang dirasakan ketika bimbang itu Ibu? Saya sendiri tidak tahu gitu. Jadi hari-hari saya itu selalu gelisah, khawatir gitu kan. Perjalanan Ibu, Ibu berkata ya, pertanyaan dan kegelisahan terbesar itu terjadi ketika Ibu berada di Singapura. Ya. Betul. Hari itu apa yang Ibu lakukan di Singapura ya? Saya di Singapura, saya sebagai TKW ya. Jadi di sana ya saya melakukan aktivitas sebagai TKW seperti itu, jaga anak gitu. Tapi setiap ada masalah itu kayak mudah emosi gitu. Oke. Anak yang saya jaga rewel gitu sudah cepet marah gitu. Nah, apakah itu terpengaruh dari rasa gelisah dalam hati gitu yang membuat Ibu? Sangat terpengaruh. Terpengaruh ya? Iya. Jadi selama di Singapura itu kayak hidupnya kosong, gelisah, emosi, nggak damai gitu ya? Apalagi di Singapura kan beribadahnya itu sembunyi-sembunyi kan nggak boleh sama majikan. Oke. Jadi ibadah kayak puasa gitu saya sembunyi gitu. Itu makin gelisah gitu kan ya, makin nggak punya pegangan gitu ya. Nah hari itu apa yang Ibu lakukan ya ketika Ibu merasakan kegelisahan tersebut? Ya cuma berusaha menghibur diri saja kan, karena di sana kan juga nggak boleh keluar ya. Itu hiburan saya cuma media sosial ya. Sampai pada akhirnya saya menemukan room yang bisa meyakinkan saya, yang membuat saya damai gitu. Itu di sosial media? Jadi Ibu lagi scroll, tiba-tiba lewat di beranda gitu. Nah, topik apa yang Ibu ingat nggak? Topik apa yang hari itu dibahas di room tersebut Ibu? Itu soal menjelaskan di hadis ya. Itu terjemah dari hadis gitu loh, tentang surganya kepercayaan saya sebelumnya. Jadi, Waktu pertama kali gimana responnya Ibu? Ya nggak percaya sih, kayak kok ngawur orang ini gitu kan ya. Kok bertentangan gitu ya? Tapi ada datanya gitu kan ya, ditunjukin kan dari HP-nya. Saya cek sendiri, saya kira itu cuma editan gitu ya. Loh ternyata bener gitu. Tapi tak lewatin nyeker lagi. Besok main TikTok lagi,
ketemu lagi. Dari situ saya pantengin gitu kan ya. Jadi penasaran gitu, sampai saya download sendiri kan arti dari kitab saya itu waktu itu ya. Kalau dulu kan belajar itu cuma bahasa Arab saja ya, tidak belajar terjemahnya. Artinya. Jadi di situ saya minta keluarga pertama itu minta kirimin yang terjemah, nggak boleh. Jadi saya download sendiri, saya pelajari sendiri di situ. Oke. Jadi bermula dari ibu mencari hiburan di sosial media, bertemu satu room diskusi ya tentang kebenaran gitu ya, dan ibu pertama menolak. Pastinya. Ya, besoknya scroll lagi, ketemu lagi. Iya. Di situ ibu mulai penasaran. Iya, mulai tak pantengin gitu kan ya. Besoknya jadi nyari lagi itu room gitu kan. Oke, jadi besok bukan sekedar scroll tapi nyari cari ya. Iya. Nah, ibu kan berkata bahwa hari itu membahas tentang kitab suci ibu di kepercayaan yang dulu gitu ya, sampai ibu meminta terjemahannya kepada keluarga. Nah, keluarga menolak, alasannya apa itu, Ibu? Keluarga saya nolak, katanya kalau saya mempelajari artinya nanti saya murtad gitu. Oke. Ya saya otomatis makin penasaran ada apa. Kenapa gitu ya? Dari situ kalau dulu keluarga ngomong nggak boleh ya nggak boleh gitu kan ya. Tapi di sana saya nanya-nanya sama teman gitu, ternyata ada di aplikasi gitu kan ya. Jadi saya download sendiri, saya pelajari, dan disitulah datang jedar kebenaran. Oke. Pelan-pelan. Kita membahas bagaimana ibu melihat arti dari kitab tersebut. Nah, ketika pertama kali membaca artinya, sebenarnya pertama kali apa yang membuka mata ibu? Yang sangat menyentuh itu di bagian itu. Jadi di sana jika kalian orang yang bertakwa, imanilah kitab sebelumnya, yaitu Injil. Di sana ada jalan kebenaran dan petunjuk cahaya, seperti itu. Itu salah satunya. Jadi saya kan penasaran kan, makin penasaran loh. Injil ini kan orang Kristen gitu ya. Terus yang makin saya buat makin penasaran mempelajari Kristen itu. Jadi di sana dinyatakan kalau Yesus itu orang yang terkemuka di bumi dan di akhirat. Di situ saya jadi penasaran gimana sih Kristen itu. Siapa sih Yesus ini? Gitu ya. Oke. Satu pertanyaan di hati yang timbul ketika membaca terjemahan-terjemahan tersebut, ada nggak Ibu? Pertanyaan apa yang timbul dalam hati? Ya itu apa ya? Kok di sana kan menyebutkan Yesus gitu kan. Malamnya di dalam kitab suci saya kok yang dijelaskan itu tentang kebenaran tentang Yesus. Nah, ketika ada pertanyaan tersebut dan pertanyaan tersebut mengganggu hati Ibu, yang Ibu lakukan apa, Ibu? Saya berusaha mencari Injil, nyari Injil. Jadi saya masuk ke room kan, nanya-nanya soal apa Injil itu ya. Ternyata ada aplikasinya, saya download. Ya dari aplikasi ke aplikasi saja belajarnya itu. Jadi online lah ya, di handphone gitu ya. Ketika akhirnya Ibu menemukan ya Alkitab di handphone, Ibu install, Ibu download. Yang pertama kali Ibu baca apa? Itu yang kan kalau di room itu diajarkan kalau membaca Alkitab itu dari Perjanjian Baru dulu ya. Di situ di Yohanes ya ada ayat yang menyebutkan akulah jalan kebenaran, tidak ada yang dapat melalui Bapa jika tidak melalui aku. Nah, di situ saya udah makdek gitu ya. Tuhan, apa ini gitu kan. Dari itu udah wes terus belajar membandingkan gimana agama saya sebelumnya sama ajarannya Yesus ini kan. Dari situ saya semakin belajar, semakin mantap untuk meninggalkan agama saya yang sebelumnya itu. Iya,
Kalau ada pertentangan gitu kan biasanya ada kebingungan ya. Kayak kita lagi di persimpangan jalan, kan kita bingung mau ke kiri, kanan, atau lurus. Hari itu ada nggak sedikit pertentangan dalam hati ibu? Karena kan ibu bagaimanapun mempelajari agama yang sebelumnya dari kecil. Tiba-tiba diberikan satu yang bertentangan gitu. Apa yang dirasakan di hati hari itu? Iya, sangat bimbang ya. Yang mana yang betul itu kan gitu ya pasti. Kan Tuhan itu cuma satu, cuma lewat siapa kita bisa nyampe Tuhan itu gitu kan. Nah, di situ saya terus doa di mana Tuhan kamu itu sebenarnya gitu kan ya. Nah, dari situ saya mimpi terusan itu. Mimpi kayak video gitu. Video ngerekam gimana selama ini orang yang saya sama gimana Yesus itu disalibkan, bangkit dari kematian dan naik ke atas, itu muncul sendiri. Padahal saya kan nggak tahu. Di mimpi itu ya? Padahal kan saya sebenarnya nggak tahu kalau Yesus itu naik ke atas kan ya. Yang saya tahu dia bangkit gitu saja kan kalau dulu itu. Dari situ ada kayak video rekaman gitu. Yesus itu bangkit. Terus saya tuh ditopang gitu sama Yesus itu dibangunkan. Dari situ saya tanya lagi ke rum-rum gitu kan. Ternyata betul kalau Yesus itu dulunya tuh naik ke atas gitu kan ya, bahkan ada saksinya. Oke, jadi pada akhirnya ibu dapat mimpi tentang Yesus yang mati, bangkit, dan naik, dan dikonfirmasi bahwa Yesus memang naik ke surga dan banyak saksinya. Apakah di situ juga jadi salah satu momen di mana ibu akhirnya semakin mantap untuk percaya? Iya, jadi makin mantap, sudah positif untuk meninggalkan gitu. Jadi bagaimanapun rum-rum tersebut juga membantu ibu memantapkan iman hari itu ya? Iya, sangat membantu itu. Apa yang paling diingat selain yang pertama tadi ya tentang surga ya? Dari rum-rum tersebut pelajaran apa tentang kekristenan yang ibu paling ingat? Yang paling nempel gitu di hati? Ya, pengajarannya beda ya. Kalau di Kristen itu mengajarkan tentang kasih ya. Oh, ternyata lebih mengasihi ke sesama kan. Bahkan musuh saja disuruh mengasihi gitu kan. Dari situ oh ya memang sangat-sangat berbeda gitu kan ya kalau dipandang gitu ya. Wow, wah. Akhirnya banyak sekali alat yang Tuhan pakai untuk memantapkan langkah ibu memilih Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ya. Nah, sahabat solusi, mungkin ada di antara sahabat solusi yang hari ini sedang ada di persimpangan. Kamu bingung kemana harus melangkah. Hari ini kita diingatkan bahwa satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup hanyalah Yesus Kristus. Datanglah kepadanya, tinggalkan segala dosa dan hidup yang lama, dan biarkan dia memberikan hidup yang baru kepadamu. Tapi jika kamu membutuhkan seseorang untuk mendengarkan ceritamu, untuk mendoakanmu, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan ceritamu, menemani perjalananmu, menemani kebimbanganmu, dan mendukungmu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami ya. Oke, momen apa Bu yang membuat Ibu pada akhirnya rindu mengenal Yesus secara pribadi, dan langkah apa yang Ibu lakukan untuk semakin mengenal Dia? Yaitu waktu udah mantep kalau Yesus itu jalan keselamatan, jadinya saya pengen cepet-cepet dibaptis gitu. Oke. Saya kan ngomong ke majikan kalau saya baptis di sini boleh gitu, nggak boleh. Oh ya udah kalau gitu saya mau pulang saja. Kamu belum selesai kontrak. Oh nggak apa-apa aku gitu. Jadi udah pengen cepet-cepet pulang ke Indonesia, pengen dibaptis gitu. Sedangkan kontrak belum habis, Ibu memutuskan untuk pulang ke Indonesia karena mau dibaptis. Tapi kan keluarga Ibu pasti menentang nih. Sempat ragu-ragu nggak untuk pulang gitu ya, untuk dibaptis? Ya ragu ya pasti ya. Makanya saya memilih Bandung untuk tempat saya tinggal sekarang ini. Jadi saya belum pulang ke Surabaya. Jadi pertama kali datang ke Bandung Ibu, apakah Ibu langsung menyatakan ingin baptis atau mengikuti pendalaman Alkitab yang lebih lagi dulu? Iya, waktu itu datang itu Sabtu malam ya. Sudah kayak apa ya, haus gitu ya, pengen ke gereja gitu. Langsung ke gereja saya. Ada ibadah hari itu? Ada. Okay.
langsung datang ke gereja, langsung Pak saya mau dibaptis gitu ya. Kalau dibaptis itu harus ada pembelajaran, nggak bisa langsung dibaptis. Oh ya sudah, saya mau belajar. Waktu itu pendetanya nggak percaya gitu, dikira saya cuma main-main, cuma penasaran gitu kan. Tapi dengan waktu berjalan, ternyata saya sungguh-sungguh ikut Yesus. Gitu. Nah setelah di situ ibu akhirnya benar-benar menyatakan iman melalui baptisan itu, gitu ya, percaya pada Yesus. Apa yang pertama dirasakan ibu? Ya sangat bersyukur ya. Ternyata yang saya imani, saya sudah bisa dibaptis itu, aduh puji Tuhan, kayak menemukan apa gitu ya. Tapi di situ ada kedamaian tersendiri, ada sukacita sendiri gitu. Nah keluarga gimana Bu? Kan mereka tentu tahu ibu pulang dan ibu mungkin bercerita bahwa ibu sudah percaya Yesus. Responnya gimana? Ya yang paling marah itu ya bapak ya. Anak pun pertama juga marah. Yang paling marah ya bapak sih itu. Katanya yang mau dicari lah, yang nggak dapat harta warisan lah gitu. Tapi it's okay. Yang penting saya ikut Yesus dulu. Oke. Yang paling menyakitkan mungkin anak ya, karena anak itu kan buah hati kita gitu. Anak menolak juga. Itu gimana ibu menghadapinya ibu? Ya pasrah saja ke Tuhan gitu. Kalau memang anak harus memusuhi saya ya diterima, karena itu kan konsekuensinya ya. Tapi puji Tuhan setelah saya di Bandung sebelum baptis, anak-anak sudah menerima, sudah mau lah kalau saya ikut Kristen ya sudah nggak apa-apa. Yang penting saya jangan dipaksa masuk juga gitu. Oke, mama nggak maksa gitu, itu hak kamu kan gitu. Tapi saya terus menunjukkan gimana perubahan saya gitu kan. Dan sekarang mungkin anak-anak juga bisa menilai gitu kan, oh mama berubah. Oke. Ceritanya akhirnya anak-anak bisa sedikit luluh awalnya gimana ibu? Tadi kan menolak banget, akhirnya bisa agak membuka diri gimana ibu? Karena saya kalau menyikapi kenakalan anak-anak itu sekarang nggak marah gitu. Karena kan hati saya udah damai gitu kan, jadi nggak gampang tersulut emosi ya. Kalau dulu anak saya nakal gitu, wah saya langsung meledak-ledak gitu kan, yang marah gitu. Kalau sekarang itu saya ajarin yang baik kayak gini gitu. Terus katanya gini, mama sekarang berubah ya? Ya karena ikut Yesus, hatinya damai. Wow. Ya, saya gitu. Anak saya tapi kan masih gini saja kan. Tapi banyak sih kesaksian yang saya tunjukkan ke anak-anak itu dari masalah ekonomi gitu kan. Kalau Yesus itu baik gitu kan. Buktinya kemarin waktu bayar ujian itu saya nggak punya uang sama sekali. Saya kayak taruhan gitu sama anak saya. Nanti ditransfer sama Tuhan Yesus saya gitu. Dan puji Tuhan waktu bayar ujian anak saya dapat kerja di Jakarta itu ya. Tuhan Yesus baik kan. Kamu ada kan buat bayar ujian. Dari situ dia kayak yang oh ya betul gitu. Oke, wow. Tadi ibu juga berkata bahwa perubahan hidup ibu juga perlahan membuka hati mereka. Nah selain yang jadi nggak gampang meledak-ledak marah, apalagi perubahan yang mungkin mereka lihat? Tadi ibu bilang banyak kesaksian kan. Apalagi yang mereka lihat waktu itu? Ya sementara cuma itu sih ya. Saya juga belum berani, itu nanti saya dikira saya memuji diri ya. Yang sangat saya rasakan itu memang dari segi emosi. Sekarang meskipun diomongin bapak kayak gitu, saya cuma diam. Roh Kudus jamah hatinya, Bapakku biar ikut saya, ikut Tuhan Yesus seperti itu. Biar dilembutkan juga hatinya, saya seperti itu. Udah dimatiin kalau telepon itu. Telepon lagi ya gitu, kayak menghina saya gitu. Tapi saya bisa lapang dada gitu. Tapi hari ini pada akhirnya Roh Kudus yang ada dalam hidup ibu itu yang memampukan menghasilkan buah roh ya. Termasuk tadi ya kasih, bisa mengampuni, bisa mendoakan yang mungkin menghina ibu seperti itu ya. Iya. Oke. Nah ibu kan berarti melihat ya bahwa mengikuti Yesus tidak lantas hidup jadi nggak ada masalah,
semuanya enak gitu ya. Justru dari point of view ibu diberikan ya ujian lewat keluarga yang menolak begitu ya, anak-anak yang menolak. Bahkan ibu berkata bahwa ekonomi mungkin tidak sebagus waktu di Singapura. Nah, bagaimana ibu memandang hal tersebut, ibu? Ya itu cara Tuhan merubah saya gitu kan ya. Kalau dulu kan saya sombong, angkuh gitu kan ya. Dari seperti ini loh, kayak dikuliti gitu sama Tuhan ya. Itu kalau keluarga mengira ya saya masuk Kristen ini saya dapat rumah, dapat tunjangan gitu. Padahal nggak tahu di sini. Tapi meskipun posisi seperti itu, pertolongan Tuhan itu selalu datang. Meskipun waktunya udah mepet gitu ya, Tuhan pasti tolong. Ya, amin. Jadi pada akhirnya ibu memandang bahwa hal-hal yang berat mungkin yang ibu harus jalani sekarang adalah bagaimana Tuhan membentuk hidup ibu lebih lagi gitu. Oke. Gimana ibu pada akhirnya punya, tadi kan sempat bahas ya, keluarga yang baru, yang nggak kenal tapi disatukan dengan darah Kristus, bukan darah biologis tapi darah Kristus. Gimana rasanya ibu? Ya bahagia banget ya. Jadi ngerasa aku nggak sendiri gitu kan ya. Meskipun kemarin mau datang ke sini itu semua udah pada yang bingung gitu ya. Udah ngasih support gitu kan. Puji Tuhan mereka baik. Meskipun kasih itu kan bukan harus dengan uang saja kan ya. Tapi perhatian, ngasih dukungan itu udah yang sangat luar biasa kan ya. Kalau di posisi saya yang lagi kayak gini itu ya. Oke. Nah, ibu berkata bahwa ini komunitas yang benar, yang penuh kasih itu kita sangat perlukan sebagai orang Kristen karena akan saling mendoakan, saling support, saling menopang. Nah, bagaimana ibu melihat komunitas ini membantu ibu bertumbuh di dalam iman, semakin mengenal Yesus? Ya setiap saya ada masalah itu, kalau cerita ke saudara yang seiman sekarang itu ditunjukkan itu firman-Nya gitu. Jadi kan lebih ayem gitu. Okay. Oh ya, kamu harus hidup berdasarkan firman gitu kan. Ditunjukkan kan itu firman-Nya gitu. Ternyata betul. Itu lebih ayem. Kalau dari komunitas yang sekarang diarahkan kepada firman Tuhan, kembali kepada dasarnya, itu firman Tuhan, di mana ibu pada akhirnya memandang masalah itu dengan lensa yang benar seperti itu, Bu ya. Bisa tetap kuat, bisa tetap damai walaupun dalam masalah. Dan disitulah iman ibu bertumbuh ya, benar ya? Oke. Nah, sahabat solusi, kita ini tidak diciptakan untuk bertumbuh sendirian. Tuhan memberikan saudara-saudara yang diikat melalui darah Yesus yang mahal kepada setiap kita, sehingga dalam masalah pun kita bisa diarahkan kepada firman Tuhan, pada kebenaran. Kita memandangnya dengan cara yang benar. Nah, hari ini kalau kamu merasa sendirian dan sedang berada dalam masalah, kamu bisa menghubungi kami. Kami siap untuk menemani perjalananmu, mengarahkanmu kepada kebenaran yang sejati dasarnya, yaitu firman Tuhan, dan yang pasti mendukungmu di dalam doa. Ingat, kamu tidak perlu melewatinya sendirian. Kami tunggu, kami siap untuk mendukung kamu. Oke, Ibu. Setelah Ibu percaya pada Yesus ya, dibaptis, bagaimana Ibu menjalani kehidupan kekristenan Ibu? Sangat gimana ya? Sangat nggak enak lah ya. Ikut Yesus tuh nggak enak. Mikul salib kan ya. Ya itu kembali lagi, tapi pertolongan Tuhan itu ada ya. Pernah nggak punya uang sama sekali gitu kan, anak minta kirim uang, tapi puji Tuhan ada pertolongan Tuhan itu, tiba-tiba ada yang WA, ada yang pesen nasi gitu ya. Dari situ saya, ya Tuhan, berarti emang bener kan ya, Tuhan Yesus itu tidak akan membiarkan anaknya terjerumus dalam dosa ya. Akhirnya ibu bisa percaya ya bahwa Tuhan itu memelihara. Wow. Tentu perjuangan kita sebagai orang Kristen adalah juga untuk hidup membenci dosa dan mencintai Tuhan. Dan kita nggak pernah nggak ada godaan dan cobaan. Tapi tergantung kita ya. Kamu mau percaya Tuhan atau enggak gitu kan. Tapi meskipun udah kepepet gitu, saya tetap yakin gitu ya. Tuhan pasti tolong, Tuhan pasti tolong. Kan ibaratnya itu seorang bapak ya, nggak mungkin kan bapak membiarkan anaknya kelaparan ya.
apalagi itu Tuhan gitu kan, ya nggak mungkin membiarkan saya yang anaknya sampai berbuat seperti itu saya imani. Dan puji Tuhan itu banyak sekali, sering terjadi sama saya itu. Nah, bagaimana Ibu sekarang sebagai orang Kristen ya, sebagai orang yang sudah percaya Yesus menghadapi ketika ada godaan dosa, ketika ada hal-hal yang mungkin dihadapkan kepada Ibu antara yang benar dan yang salah, bagaimana Ibu menghadapinya? Saya berprinsip seperti ini, saya harus berubah. Jika saya tetap melakukan dosa itu, apa bedanya saya dengan yang kemarin gitu. Ini Nini yang baru, harus berubah, harus lebih baik seperti itu. Jika saya melakukan kesalahan yang sama, apa gunanya saya dibaptis ya kan, bersusah payah seperti ini gitu. Jadi itu prinsip saya harus berubah dari yang kemarin. Oke. Nah, tapi bagaimanapun kan kita sebagai orang Kristen, perubahan kita tidak berdasarkan kekuatan kita ya, tapi pertolongan Roh Kudus yang ada dalam hati kita. Nah, bagaimana Ibu merasakan pertolongan Roh Kudus itu dalam Ibu berubah untuk tidak terjerumus dalam dosa, untuk tidak hidup dalam dosa? Ya selalu diingatkan pengorbanan Yesus di kayu salib. Seperti itu. Apa yang saya rasakan itu nggak seberapa gitu. Lihat Yesus, itu selalu datang bisikan seperti itu. Lihat Yesus, lihat Yesus. Jadi saya kalau ada masalah, bisikan itu selalu datang. Dari situ saya bisa ngerem diri saya untuk tidak berbuat yang seperti dulu gitu. Oke. Jadi kembali lagi, bagaimana kita mengalahkan dosa bukanlah kita berjuang lebih keras, tapi melihat dan mengingat kepada Yesus yang berkorban bagi kita ya. Dan Yesus itu kan berkorban bagi kita juga untuk dosa yang kita lakukan di masa lalu ya. Dan Ibu juga bercerita bahwa dulu pernah melakukan hal yang salah, pernah ada dalam pernikahan yang salah gitu ya. Kadang-kadang kan hal tersebut membuat kita terikat masa lalu, dirundung dan dicekik oleh rasa bersalah. Hari ini bagaimana Ibu bisa bebas dari rasa bersalah yang ada tersebut Ibu? Itu kalau merasa bersalah itu cuma intimidasi dari roh-roh jahat saja ya. Itu juga banyak ditunjukkan itu firman-firman sama pendeta itu, dan puji Tuhan waktu kapan itu saya pelepasan ya. Pelepasan itu untuk mengampuni orang-orang yang telah melukai saya itu ya. Nah di situ jadi sekarang udah lebih legowo gitu. Udah nggak ada yang nyesek di hatiku. Kalau dulu kan makanya saya nafas itu susah gitu kan ya. Ternyata ada kebencian di dalam ya. Semenjak pelepasan itu saya diajarkan untuk mengampuni orang-orang yang telah melukai saya dulu. Udah plong sekarang. Wow. Ibu tadi berkata bahwa hal-hal tersebut adalah intimidasi ya. Nah, kalau intimidasi itu datang, bagaimanapun kan kita manusia ya, kadang-kadang intimidasi itu datang, rasa bersalah itu menyerang lagi. Apa yang Ibu lakukan Ibu? Doa sama Tuhan ya. Kalau Tuhan itu sudah melindungi saya, jadi dikalahkanlah itu roh-roh jahat itu. Sering sekali sih intimidasi itu ya, tapi harus sering baca-baca Alkitab gitu kan ya, biar jadi roh-roh jahat itu biar menjauh gitu ya. Kalau tidak diisi dengan firman Tuhan ya gampang itu roh-roh jahat untuk menarik kita ke lembah dosa lagi. Oke. Wow. Baca Alkitab, baca firman Tuhan, karena itulah dasar kehidupan kekristenan juga ya, fondasi otoritas kehidupan Kristen ada di firman Tuhan. Ada nggak sih ayat favorit Ibu yang selalu menguatkan di saat kayaknya berat jalan hidup? Sebenarnya ya itu saja, apa yang di Yohanes itu. Akulah jalan kebenaran itu ya. Jadi apapun yang terjadi ya sekali Yesus tetap Yesus gitu loh. Amin, amin. Amin. Nah, Ibu, kalau Ibu lihat kembali perjalanan hidup Ibu ya sampai sekarang, apa yang membuat Ibu yakin, bahkan semakin yakin mungkin, kalau ini adalah jalan yang
benar dan sejati yang Ibu pilih? Ya karena Yesus bangkit dari kematian ya. Karena bahkan tidak ada ya siapa yang bisa seperti Yesus. Hanya Yesus kan. Dia bangkit dan naik ke atas. Bahkan bukan sekedar dongeng ya. Banyak saksi mata. Betul. Kan. Dan bahkan saksinya rela memberikan hidup ya untuk mempertahankan kebenaran tersebut ya. Dan itu yang membuat Ibu yakin bahwa Yesus itu benar. Oke. Dan Ibu kan sempat bersaksi ya Ibu ya di live TikTok, di room-room yang dimana Ibu waktu itu belajar. Sempat mengalami komentar apa Ibu? Ya pasti banyak hujatan ya. Pasti banyak dihujat. Gimana Ibu menanggapinya Ibu? Ya itu kan memang apa ya, mereka belum tahu saja kan ya, belum tahu jalan kebenaran. Ya sebenarnya mereka itu cuma masih keras hatinya. Pada dasarnya mereka itu kayaknya udah penasaran kan ya. Sering-sering lihat kayak gitu pasti adalah rasa penasaran, cuma hatinya masih keras ya. Mungkin ada orang-orang yang Ibu bilang ya, hatinya sudah penasaran ya. Hatinya mungkin sudah mau percaya, tapi mereka takut. Takut kehilangan apapun itu ya. Takut ditolak keluarganya, takut mungkin mendapatkan ancaman, takut kehilangan pekerjaan mungkin. Apa yang Ibu pengen sampaikan ke mereka Ibu? Ya, jika sudah merasakan seperti itu, percaya saja sama Tuhan, terus belajar untuk mengimani apa yang Anda rasakan ya. Percayalah kalau kasih karunia Tuhan itu sangat besar. Jadi intinya percaya kepada Tuhan yang mampu untuk menjaga dan melindungi gitu ya. Pasti. Oke. Nah, terakhir Ibu, buat mereka yang mungkin masih ragu-ragu, masih tidak yakin bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, apa yang Ibu mau sampaikan ke mereka? Ya, apa ya, singkat saja ya, pelajari saja arti dari kitab yang meragukan Yesus adalah jalan keselamatan, jalan kebenaran. Di sana banyak petunjuk. Dan tentu balik ke Alkitab ya, melihat, membandingkan ya, yang mana yang benar-benar berisi kebenaran gitu ya Bu ya. Karena melalui itulah pada akhirnya menemukan kebenaran yang sejati. Yesus itu adalah Tuhan, Juru Selamat kita. Dia juga jalan kebenaran satu-satunya yang bisa membawa keselamatan bagi kita ya. Amin. Oke, baik Ibu Ninik, terima kasih banyak buat kesaksiannya hari ini. Sehat selalu Ibu ya. Amin. Terus Tuhan jagai, terus Tuhan lindungi, terus Tuhan pakai untuk menyatakan kebenaran. Dan terus percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan Yesus Selamat ya. Amin. Thank you Ibu ya. Nah Sahabat Solusi, buat Sahabat Solusi yang hari ini sedang berada di dalam persimpangan sekali lagi dan kamu merasa sendirian, bingung kemana harus melangkah, kamu bisa menghubungi kami. Karena kami siap untuk mendengarkan ceritamu, kami siap untuk menuntunmu, kami siap untuk mengarahkanmu kepada kebenaran yang sejati, dan kami juga rindu untuk mendoakan hidupmu. Jangan ragu-ragu untuk menghubungi kami, karena satu langkah kecil akan membawa perubahan yang besar di dalam hidupmu. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu, dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.